Ekonomi dunia bisa lumpuh. Bukan karena perang besar, tapi karena satu jalur laut ditutup. Kedengarannya berlebihan, tapi inilah kenyataan dari sistem perdagangan global saat ini. Sebagian besar barang yang kita pakai sehari-hari, mulai dari makanan, pakaian, sampai gadget, datangnya lewat jalur laut. Faktanya, sekitar 80-90% perdagangan dunia bergantung pada kapal-kapal yang melintasi samudra. Setiap hari, ribuan kapal kontainer bergerak, menghubungkan benua ke benua, membawa energi, bahan baku, dan produk jadi. Dari luar, sistem ini terlihat besar, kuat, dan stabil. Tapi di balik itu semua, ada satu fakta yang jarang dibahas. Sistem ini ternyata sangat rapuh. Sebuah analisis besar terhadap lebih dari 41.000 jalur antar pelabuhan di seluruh dunia menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Walaupun jalurnya terlihat banyak dan tersebar, kenyataannya, sebagian besar perdagangan global hanya bergantung pada beberapa titik tertentu. Artinya, ribuan jalur itu sebenarnya terhubung dan mengalir lewat leher botol yang sama. Bayangkan seperti jalan raya. Meskipun ada banyak jalan kecil, semua kendaraan akhirnya harus lewat tol utama. Dan kalau tol itu macet, semuanya ikut berhenti. Titik-titik penting ini dikenal sebagai choke point atau titik sempit. Ini adalah jalur laut yang sangat krusial, di mana sebagian besar kapal dunia harus lewat. Masalahnya, choke point ini sangat rentan. Kalau terjadi konflik, kecelakaan, atau penutupan jalur, dampaknya bisa langsung terasa ke seluruh dunia. Satu kapal tersangkut, atau satu wilayah ditutup, bisa membuat ribuan kapal lain tertahan. Dan ketika kapal berhenti bergerak, perdagangan pun ikut berhenti. Inilah yang disebut sebagai stranglehold. Ketika satu titik kecil bisa mencekik sistem besar, dampaknya tidak main-main. Ketika jalur terganggu, biaya pengiriman langsung naik. Harga minyak bisa melonjak. Barang jadi lebih mahal. Dan suplai mulai langka. Perusahaan kehilangan stok. Negara kehilangan pasokan. Dan ekonomi global mulai goyah. Efeknya seperti domino. Satu gangguan kecil bisa berubah jadi krisis besar. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Meskipun kita bukan pusat perdagangan dunia, kita tetap sangat bergantung pada jalur global ini. Indonesia masih mengimpor energi, bahan baku industri, dan berbagai kebutuhan penting. Kalau jalur laut terganggu, biaya impor bisa naik drastis. Akibatnya, harga barang di dalam negeri ikut naik. Di sisi lain, ekspor Indonesia juga bisa terhambat. Produk kita jadi lebih lama sampai ke pasar global. Dan pada akhirnya, yang paling terasa adalah masyarakat. Karena semua kembali ke satu hal, harga dan ketersediaan barang. Dunia saat ini terlihat terhubung dan canggih. Tapi kenyataannya, kita semua masih bergantung pada jalur-jalur yang sama. Jalur yang sempit, rentan, dan bisa terganggu kapan saja. Pertanyaannya, apakah dunia terlalu bergantung pada sistem yang sama?